Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sleman selenggarakan seminar bela negara di Hotel Ritz, Yogyakarta 27 November 2025. Seminar yang mengambil topik perkuat nasionalisme di era digital dihadiri oleh kader bela negara se-Kabupaten Sleman. Seminar dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Susmiarto. Seperti kita ketahui, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol memiliki kaitan yang erat dengan bela negara. Kesatuan bangsa dan politik adalah suatu konsep yang menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bela negara sendiri adalah suatu konsep yang menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab warga negara untuk membela dan mempertahankan negara dari ancaman dan serangan. Kesatuan bangsa dan politik memiliki kaitan yang sangat erat dengan bela negara. Salah satunya Kesbangpol atau Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan landasan bagi bela negara, karena kesatuan dan persatuan bangsa adalah syarat mutlak untuk dapat membela negara. Juga bela negara merupakan implementasi dari kesatuan bangsa dan politik, karena kesadaran dan tanggung jawab warga negara untuk membela negara adalah wujud nyata dari kesatuan dan persatuan bangsa. Selain itu, kesatuan bangsa dan politik dan bela negara sama-sama menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesatuan bangsa dan politik dengan bela negara adalah dua konsep yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kesatuan bangsa dan politik memberikan landasan bagi bela negara, sedangkan bela negara merupakan implementasi dari kesatuan bangsa dan politik. Memberikan informasi atau memperkuat pemahaman pengetahuan para peserta tentang bela negara, khususnya tadi kan dalam rangka di era digital itu memperkuat kader-kader bela negara agar sikap perilaku bela negaranya kan lebih mantap, karena ini kan dulu kan juga mengikuti pelatihan juga, tapi seminar ini ada narasumber dari Kepala Pusat Pembelajaran Bela Negara dari UPN Yogyakarta. Dari akademisi kan lebih kuat lagi, karena memang UPN itu kan sivitas akademi dan mahasiswa itu kan banyak diberikan internalisasi bagaimana bela negara itu menjadi sikap perilaku dan menjiwai dari keluarga besar UPN, dan harapannya kan dengan narasumber yang kompeten itu para kader bela negara di Kabupaten Sleman kan juga sikap perilaku lebih kuat sehingga mencintai terhadap kesadaran berbangsa bernegara, cinta tanah air, termasuk cinta dengan lingkungannya itu kan lebih optimal lagi. Mungkin sepenting apakah masyarakat untuk diberikan materi bela negara ini? Sepenting apa gitu? Ya, kenapa begitu penting gitu ya? Kepentingannya kan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ya, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu kan kalau semakin paham ya masyarakat itu kan semakin kuat negara kita, tidak mudah terpecah-pecah. Mungkin di lingkungan internal dulu lah, antar keluarga, antar tetangga, antar wilayah gitu. Sehingga harapannya kalau masing-masing keluarga, lingkungan masyarakat itu pada guyup rukun, ada persoalan dirembuk ya. Nah, itu bagus. Dan menggunakan media sosial sekarang itu juga begitu, jangan sampai menggunakan informasi melalui media sosial itu menumbuhkan bibit-bibit permusuhan, konflik kan gitu. Terima kasih Bang. Sama-sama.
kemudian dari sisi ekonomi juga serbuan-serbuan barang-barang yang masuk ke Indonesia itu juga harus kita sikapi dengan bijak. Kenapa? Karena kalau nanti tidak, kita akan terjajah juga dari sisi ekonomi. Tadi disampaikan oleh Pak Sekda, salah satu bentuk sikap bela negara apa tadi? Cinta produk dalam negeri. Nah, implementasi konkret yang bisa kita lakukan apa dengan cinta produk dalam negeri? Membeli, memakai produk-produk dalam negeri. Lebih konkret lagi, gampang lah. Karena HAD ini mungkin ada batik ya batik Sleman. Nah, dalam bentuk skup yang lebih kecil, bagaimana kita ada nggak misalnya di tempat Bapak Ibu semua gerakan kita untuk belanja di warung tetangga, ngelarisi bakulane tonggone dhewe. Atau utang ning nggon tonggone dhewe. Marai remuk ning bakulan kan gitu. Nah, atau malah jangan terjadi sebaliknya, malah nek tuku alat berat, tuku kapsul dene dadak nek toko-toko ana lampune weh gitu. Kalau yang terjadi seperti itu, berarti kita adalah menyugihke wong sing sugih. Kalau kita mau tadi kan, kalau kita mau ada gerakan yang tadi mayok king larisi tokone tanggone, itu kan berarti kita nyugih laris sik sugih kan tanggone dhewe. Ketika nanti dia sugih mampu kontribusi kepada warga, kepada masyarakat, pada wilayah di mana toko di mana kita berada kan juga semakin tinggi juga kan, sehingga dia akan bisa berkembang, akan tumbuh pengusaha-pengusaha baru dari kita yang mampu itu kan yang juga harus kita kembangkan kan gitu. Terus ketika kita juga cinta produk dalam negeri itu ikut membantu menjaga, menghidupkan, menggerakkan roda ekonomi nasional dalam skup yang lebih luas, yang lebih kecil yang tadi. Kenapa bisa demikian? Contoh aja lah misalnya, karena Mbak tadi siapa? Bunur itu hobi nonton drakor. Nah, hobinya untuk drakor karena kemudian idolanya orang-orang Korea, pinginnya nyandang pakaian yang kemudian Koreanan pada sing diidolakan kan itu. Kemudian menggunakan barang-barang toko yang Korea, online kan itu. Nah, kemudian atau dalam bentuk yang lain yang sekarang kebijakan Pak Menteri Keuangan menyetop impor pakaian bekas. Kenapa itu harus dilakukan? Karena tidak ada sampah. Boleh itu termasuk sampah, tapi yang tidak lalu kalau itu kemudian membanjir impor barang bekas, impor barang pakaian jadi ataupun pakaian yang masih air ke Indonesia, maka kalau produk Indonesia dalam negeri itu kurang kompetitif dari harga misalnya, karena milih sektor brand luar negeri harganya lebih murah, mungkin kualitasnya juga bersaing atau bahkan lebih baik, maka industri tekstil Indonesia akan collab. Ketika collab, kita lihat aja lah di Bandung itu sekarang udah banyak industri tekstil yang tutup, yang belum tikar. Terakhir yang kita dengar di Solo Sintek itu juga yang dulu dibangga-banggakan karena Amerika beli di situ untuk seragam tentaranya, itu sekarang juga almarhum. Nah, ketika semua banyak industri tekstil tutup, otomatis kan banyak tenaga kerjanya di PHK, muncul pengangguran
mereka tidak punya penghasilan, kebutuhan tetap atau bahkan meningkat sehingga muncul kemiskinan baru. Nah, ini kelihatannya hanya sepele kita menggunakan produk dalam negeri, tapi imbasnya adalah sangat luar biasa. Makanya